Baik. Hmm. Halo Teh Rita. Bismillahirrahmanirrahim. Halo Mbak Indah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi. Halo semuanya, selamat datang di Instagram Live Ikatan Spesialis Penyakit Mulut Indonesia dari mulut ke mulut. Selamat bergabung saya ucapkan untuk Profesor, Doktor, Guru, teman sejawat di Ikatan Spesialis Penyakit Mulut Indonesia. Dan yang terutama Sobat Omers sekalian. Pada episode kali ini, kita akan membahas mengenai herbal untuk perawatan kesehatan mulut. Namun, sebelumnya tidak bosan-bosannya ISPMI akan menginformasikan beberapa hal terkait ISPMI. Pertama, ISPMI sekarang sudah memiliki website yang beralamat di www.ispmi.org.id yang memiliki fitur pencarian spesialis penyakit mulut terdekat di daerah domisili Sobat Omer sekalian. Kalau dulu Sobat Omers mungkin kesulitan mencari spesialis penyakit mulut, sekarang tinggal masuk ke website ISPMI dan ketikkan nama kota atau kabupaten daerah domisili dan nama dokter gigi spesialis penyakit mulut terdekat akan segera muncul. Kedua, ISPMI juga memiliki media informasi dalam beberapa format. Kalau sukanya nonton video, bisa meluncur ke kanal YouTube, youtube.com/ispmi. Kalau sukanya dengerin audio, bisa cek kanal Spotify dengan ID dari mulut ke mulut. Atau kalau Sobat Omer sukanya baca artikel ringan, bisa langsung ke blog ISPMI yang tersedia di bagian edukasi website ISPMI. Oh iya, di akhir acara ini terdapat 3 buah door prize untuk 3 orang yang beruntung berupa produk perawatan kesehatan mulut. Yang door prize ini dipersembahkan oleh PT Interbat dan pengurus pusat ISPMI. Oke, Sobat Omar, supaya kita tidak terlalu lama lagi, saya akan memulai acara ini dengan terlebih dahulu memperkenalkan diri. Nama saya adalah Rita Wardani, spesialis penyakit mulut yang berdomisili di Ciamis, Jawa Barat. Dan saat ini bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ciamis dan RSDK Ciamis. Yang hari ini akan jadi moderator dari narasumber yang sangat luar biasa yang saat ini menjabat sebagai Ketua ISPMI di wilayah 2 dan aktif sebagai dosen di Departemen Ilmu Penyakit Mulut Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Pajajaran. Please welcome Dr. Gigi Indah Suasani Wahyuni, spesialis penyakit mulut, subspesialis non-infeksi konsultan atau biasa kita panggil Mbak Indah. Halo Mbak Indah, apa kabar? Halo. Halo Teh Rita. Alhamdulillah baik. Mbak Kabar Indah saya saat ini baik. sedang, ya Alhamdulillah ya Mbak Indah. Mbak Indah saat ini sedang sibuk apa? Sibuk ini ya, biasa ya. Sebagai dosen kan kuliah makan tidur repeat, kuliah makan tidur repeat gitu aja sih. Oh Sama praktek lah ya, iya, jaga-jaga klinik gitu. sibuk ya Mbak Indah, Alhamdulillah. Iya, Nah, dengar-dengar Mbak Indah ini kan baru selesai program S3 iya di betul. Fakultas Farmasi ya Mbak Indah ya? Farmasi Unpad, iya Iya, betul. iya. Kalau boleh tahu itu tentang apa Mbak Indah? Bidang risetnya ya, cerita Iya, risetnya betul. gitu ya. Ya, Iya. biasanya kalau S3 kan kita langsung fokusnya ke risetnya apa gitu ya, Teh Rita. Nah, saya kebetulan tuh Mhm. kemarin meneliti salah satu obat herbal yang inginnya nanti bisa dapat dikembangkan di Indonesia karena dari asal tanaman Indonesia. Tentu saja Mhm. karena kita bergerak di bidang penyakit mulut ya, inginnya untuk obat sariawan ya, paling tidak Iya. untuk penyakit-penyakit mulut gitu. Mhm. Seperti itu, Teh. Ya, alhamdulillah ya Mbak Indah. Kalau boleh kita kan memilih Mbak Indah yang hari ini sebagai narasumber dengan topik malam ini terkait herbal untuk perawatan kesehatan mulut memang eh, tidak semata-mata ini karena memang Mbak Indah cukup concern ya dalam beberapa penelitian tentang obat-obatan herbal ya terutama untuk di bidang kesehatan rongga mulut gitu ya. Iya, Mungkin betul. Mbak Indah bisa sedikit berbagi mungkin bagi sobat Omer semuanya
eh, mungkin beberapa apa eh, pendahuluan mungkin yang Mbak Indah ya Oh mengenai iya. obat-obatan herbal supaya sobat Omers tahu mungkin apa itu obat herbal. Silakan Mbak Indah. Oke, baik. Terima kasih Teh Rita gitu. Jadi Iya. ceritanya saya ingin membagikan sedikit lah ya apa yang saya pernah coba teliti dan siapa tahu nanti bisa kita kembangkan di Indonesia dan menjadi satu produk. Terus nanti jadi orang Indonesia kalau sariawan eh, berobatnya mudah-mudahan tidak terlalu mahal ya biayanya karena sudah bisa diproduksi di Indonesia. Karena selama ini tuh ceritanya kenapa ya kok saya pengen mengembangkan obat herbal karena kan eh, obat herbal di Indonesia itu rata-rata atau obat-obatan penyakit mulut di Indonesia itu masih banyak yang impor. Bahkan untuk sakit gigi Mhm. atau untuk penambalan gigi pun kita sepertinya masih banyak yang impor ya, Dok ya. Iya, Teh Rita betul. ya. Jadi walaupun Ya. sebetulnya mulai juga banyak teman-teman yang berusaha untuk mengembangkan bahan-bahan tertentu ya untuk Hmm. eh, menggantikan produk-produk impor ini. Nah, saya tuh kemarin ceritanya itu mencoba meneliti tentang potensi kencur. Jadi ada kalau Hmm, ya, idenya sih sebenarnya sederhana. Waktu itu kebetulan supir saya terkilir kakinya dan terus dia iya. Mhm. memperlihatkan bahwa kakinya tersebut di apa ya kalau orang Jawa bilang tuh diboboki gitu ya. Di apa sih Di, Teh? Jadi di beras apa sama di kencur kompres bukan di dikompres kompres lah ya di semacam gitu iya ya iya. Teh Mhm. di eh, si Menggunakan si si sendinya itu ada yang mengalami pembengkakan terus sama dia ditempelkan ke sendi mhm. tersebut gitu. Iya Wah, kayaknya saya juga ingat dulu kalau misalnya suka batuk atau misalnya guyonan di kalau pengen mau ikut lomba karaoke atau mau nyanyi gitu ya. Coba makan kencur iya dulu gitu. Katanya nanti suaranya jadi iya bagus. betul. Nah, oh jangan-jangan nih kalau buat sariawan bisa dikembangkan nih gitu. Terus Iya. nah kalau misalnya ditanya nih sebetulnya obat herbal itu apa sih gitu ya. Jadi kalau kita mau lihat nama apa ya arti bahasanya secara langsung bahwa herbal itu kan sesuatu yang berasal dari tanaman kayak gitu teh. Namun Mhm. kadang beberapa orang suka menyebut misalnya ada satu produk ya sebetulnya dia itu produk dari hewan atau produk dari ya produk hewan sih biasanya seperti propolis atau apa. Nah, itu dia sebetulnya adalah natural agent gitu atau agen bahan alam Hmm. atau bahan alam lah ya kalau di Indonesia atau dari eh, apa ya misalnya dari kalsium yang diambil dari suatu tanaman. Nah, itu berarti kalau dari tanaman berarti masih base herbal ya, tapi kalau Masih kalsium yang betul. diambil dari cangkang rajungan atau cangkang kepiting ya kitosan jadinya ya. Nah, itu Ya. kita menyebutnya masih bahan alam. Jadi sebetulnya kalau Mhm. yang mungkin kita malam ini masih di herbalnya dulu ya. Mudah-mudahan nanti ada Ya. materi baru tentang natural product. Apa sih yang bisa buat perawatan Mhm. kesehatan mulut seperti itu. Mungkin Wah, itu menarik teh sekali ya Mbak Indah ya. pendahuluannya. Ya, Iya, betul. ternyata memang herbal itu tidak hanya terfokus pada tumbuh-tumbuhan atau tanaman saja ya Mbak Indah ya, tapi bisa jadi natural produk tadi ya dari Ya, bahan-bahan alam. herbal itu salah Oh, satu dari natural product gitu. oh iya, herbal itu merupakan salah Mm-mm. satu dari Salah natural satu herbal. dari natural product. Ya. Nah, untuk eh, keamanan nih Mbak Indah, keamanan Oke. dari produk-produk herbal itu mungkin Mbak Indah ada sedikit pengalaman atau misalnya dari beberapa penelitian yang sudah Mbak Indah lakukan gitu. Bagaimana Hmm, Mbak? ya, betul. Keamanan ini gini, ceritanya kan awalnya beberapa pasien atau masyarakat itu suka datang nih ke kita, terus bilang, dok, saya mah nggak mau obat kimia gitu, saya nggak mau obat kimia gitu. Padahal, Mhm. saya pengennya obat herbal aja, suka bilang gitu kan, gitu. Ada mungkin Iya, beberapa, betul. kalau di sini ada teman sejawat dokter gigi atau Iya. dokter umum, mungkin masih atau mungkin dari sobat omersnya juga ada yang pernah bilang gitu sama dokternya ya, dok, saya nggak mau Mhm. pakai sintetik saya nggak mau bahan kimia gitu. Tapi ternyata di Mhm. obat herbal itu eh, ketika akan dijadikan suatu obat itu maka kita harus tahu di dalamnya ada apa nih yang berperan sebagai obat tersebut. Misalnya untuk anti Iya, nyeri, betul. oh di dalamnya metabolit sekunder atau kandungannya apa sih gitu. Nah ternyata setelah Mhm. kita buka-buka lagi bahwa contohnya kencur ya itu isinya adalah KM-ferol dan EPMC yang paling banyak atau etil Mhm. Iya. parametoxycinamate. Jadi suatu senyawa Mhm. yang ada di dalam tanaman tersebut maupun nanti kalau sudah diekstrak Mhm. dia akan keluar itu yang paling banyak gitu kalau kita
kita Mhm. murnikan lah semacam gitu. Kita ekstrak itu. Nah, ternyata si EPMC itu ya ada struktur kimianya gitu. Kayak Vero juga ada Mhm. struktur kimianya. Sehingga memang Ya. kadang kita mungkin juga perlu mengetahui dan memberikan penjelasan kepada masyarakat atau sekarang mungkin dan masyarakat juga mulai paham bahwa herbal itu juga mengandung bahan kimia. Sehingga tentu Mhm. saja kita harus tetap hati-hati dalam penggunaannya. Berarti ya seperti biasa kalau terlalu tidak boleh yang berlebih ya, jangan Nah, iya banyak-banyak gitu atau betul. dia berlebih. Nah, kalau yang berlebihan pasti Mhm. tidak baik. Betul juga, ternyata ada Iya. penelitian-penelitian bahkan punya saya sendiri juga menyebutkan ketika dosisnya dinaik lebih tinggi itu justru efeknya tidak menyembuhkan. Waktu itu saya menelitinya tentang efek anti radang gitu ya, anti radang di Iya. mulutnya tikus. Terus kok yang di dosis yang paling tinggi saya ujikan ternyata bukannya lebih cepat sembuh gitu atau penyembuhannya lebih Mhm. bagus, tapi malah buruk gitu ya. Ternyata diduga, walaupun nanti masih perlu Mhm. penelitian lebih lanjut sih, diduga kalau Iya. dia dosisnya lebih tinggi maka dia diperkirakan memiliki efek toksik atau efek Mhm. apa ya, merusak ya atau meracuni gitu. Merusak ya, efek toksik Merusak sama betul. beracun. Ya, betul. Jadi Seperti memang itu. sangat menarik sekali ya Mbak Indah ya. Kita bicara Ya, tentang herbal, selain manfaatnya, macamnya, kemudian apa sih jenis kandungan-kandungan yang terkandung. Iya betul, kandungan. Ya, jenisnya betul. juga kandungannya. Iya, Mungkin Mbak Indah bisa berbicara mengenai yang khusus tanaman-tanaman mungkin yang tanaman-tanaman. sesuai dengan topik kita Macam-macamnya ya, dulu mungkin ya. tanaman-tanaman. Boleh Oh, ya tanaman. silakan. Jadi Boleh sebelum ke ke jenis macam-macam dulu. betul. Jadi sebelum ke jenisnya tuh sebetulnya ada macam-macamnya gitu teh. Misalnya ada 3 jenis ya kalau untuk dijadikan obat atau untuk nanti direkomendasikan untuk perawatan mulut ya. Yang pertama tuh kita mungkin Ya. mengenal herbal tuh ada 3 itu salah satunya adalah jamu gitu. Pernah nggak minum jamu Terita? Nah ya, Jamu pernah Mbak jamu Indah. beras kencur. Nah gitu-gitu kan Mbak ini ya apa Betul. bikin bugar Jamu terus juga gendong gitu ya. jamu gendong ya. Jamu Ha. gendong. Iya Harusnya betul. kita ada sponsor dari PT Jamu juga ya. Nah Next itu ya Mbak Indah. next boleh boleh. Ya. Jadi jamu ya yang pertama tuh jamu. Dia itu apa ya namanya levelnya itu masih level yang paling nomor satu lah ya yang dasar bahwa dia itu Mhm. kumpulan dari beberapa jenis tanaman misalnya kalau kayak Mhm. beras kencur itu masih ada jahenya sama kencurnya jadi nggak murni kencur gitu kemudian ada Ya. berasnya juga gitu nah Mhm. dia untuk dijadikan suatu apa ya pengobatan atau meningkatkan daya tahan Mhm. tubuh itu bisa gitu ya Iya. tetapi tidak perlu resep dokter biasanya eh masyarakat bisa membeli ya tadi misalnya di mbak gendong, jamu gendong atau mungkin di sekarang sudah mulai tersedia tuh dibotolin beras kencur, kunyit asam seperti itu. Iya. Dan kenapa kok bisa dipercaya? Ya karena secara turun temurun dia sudah biasa diminum oleh Mhm. masyarakat Indonesia gitu ya. Mhm. Tetapi sebetulnya untuk pengobatan tidak terlalu berefek ya ketika sudah misalnya Mhm. terjadi flu gitu ya sakit flu atau Ya. batuk pilek gitu maka dia agak sulit untuk mengobati selain selama ini belum bisa diteliti paling hanya meningkatkan daya tahan tubuh jadi pengobatannya dia secara alami. Ya. Tetapi ketika kita ingin menjadikan suatu herbal menjadi obat, maka seorang peneliti atau seorang dokter harus yakin bahwa obat tersebut sudah terdaftar ya di Badan POM ya seperti itu Mhm. dan dikasih cap atau izin sebagai OHT gitu ya, obat herbal terstandar gitu. Nah, obat Mhm. herbal terstandar ini posisinya ya satu level di atasnya jamu tadi gitu. Kita bisa lebih Mhm. ke arah pengobatan. Nah, Iya. kenapa kok bisa seperti itu levelnya lebih tinggi? Karena dia mengalami syarat-syarat untuk mendapatkan cap OHT itu memang syaratnya lebih banyak. Misalnya salah satunya Mhm. juga ada uji klinis kepada pasien atau kepada manusia gitu ya. Iya. Dan tidak memerlukan mungkin kalau yang suka meneliti kan ada yang bilang ada ekstrak, fraksi ataupun isolat. Mhm. Nah, ini cukup sampai ekstrak saja itu Mhm. bisa Mhm. dijadikan suatu obat herbal terstandar. Nah, ini sudah Mhm. banyak nih kalau misalnya nanti mau main-main ke apotik atau ke toko
di supermarket bahkan sudah ada OHT, Ya. jamu, itu udah ada cap-capnya. Mhm. Jadi ketika kalau ini terutama untuk masyarakat umum yang, aduh kok badannya nggak enak nih atau kok sering sariawan, coba dulu Mhm. pakai jamu dulu ya yang lebih aman. Kalau enggak, nah boleh Iya. datang ke dokter. Nanti dokter mungkin akan mulai meresepkan entahlah obat yang murni sintetik atau yang tadi herbal tadi. Tapi herbal terstandar ya. Kemudian yang level paling tinggi, yang paling sulit nih mungkin harus sampai isolat atau ya harus sampai isolat itu adalah disebut sebagai fitofarmaka. Jadi makanya Mhm. penelitiannya itu lebih panjang gitu lebih Iya, panjang dan lama gitu. Terus membutuhkan betul. ya naracoba atau sukarelawan yang sudah Mhm. terbukti bahwa herbal tersebut efektif itu lebih Mhm. banyak syaratnya gitu. Dan itu di Indonesia masih sekitar berapa ya? Hampir 30-an lah, tidak terlalu banyak dan bukan bukan penyakit mulut masih belum gitu. Iya, Makanya terbuka banget nih tumbuhan kalau herbal. tumbuhan Kalau herbal yang yang menarik gitu ya, yang tertarik iya untuk melakukan penelitian-penelitian meneliti. mengenai obat herbal. Iya, Ya, betul. betul. Untuk dijadikan fitofarmaka. Mhm. Seperti itu teh macam-macamnya. Terus tadi apa ya pertanyaan berikutnya? Eh, kegunaan sudah ya, Mbak? Kegunaannya Kegunaan, ya. Oh ya, jadi bagaimana memilih gitu ya. Berarti kan pertama kalau kita eh, kegunaan obat herbal itu apa gitu. Tadi mungkin sedikit saya ya. singgung ya. Rata-rata banyaknya untuk meningkatkan dulu daya tahan tubuhnya. Kalau daya tahan tubuhnya bagus, biasanya sariawannya tidak sering kambuh kalau yang punya penyakit sariawan Mhm. kambuhan gitu ya. Atau kalau yang punya penyakit infeksi virus, maka daya tahan tubuhnya bagus, maka dia akan apa ya cepat sembuh juga ya sariawannya seperti itu. Tetapi kalau untuk kegunaan itu biasanya kita lihat dulu. Saya tuh pengen sebagai anti radang gitu ya, atau sebagai Ya. anti jamur gitu obatnya teh, Mhm. atau antiseptik ya untuk obat kumur gitu. Maka biasanya kalau dari apa namanya masyarakat main aja ke apotik gitu ya, terus lihat ambil aja gitu. Wah pokoknya pengen yang Mhm. ada herbal-herbalnya gitu. Ya. Dicarilah salah satu obat kemudian dijadikan obat kumur ya. Tetapi memang sementara ini sepanjang pengetahuan saya lebih banyak kalau misalnya seperti jamu atau obat herbal terstandar ini untuk lebih ke anti radang yang ke mukosa mulut gitu ya. Tetapi kalau yang udah Hmm. sakit gigi senut-senut bengkak itu sepertinya belum menemukannya saya, belum belum banyak menemukannya yang berasal dari tanaman atau dari herbal tersebut. Tanaman gitu. Ya, yang sudah Jadi dijual memang, bebas ya maksudnya. ya betul betul. Iya, Oke, untuk sobat Omers ya, makin lama makin menarik bahasan kita tentang obat-obat herbal bersama Dokter Indah ini ya. Untuk iya, para sobat Omers bisa bertanya dengan mengetik di kolom question. Nanti mungkin kami akan memilih bersama panitia. Mbak Indah, kira-kira apa ya? Tadi udah sedikit kita singgung ya tentang keamanan gitu ya, Mbak Indah ya, tentang iya, keamanan, tentang bahan apa pilihan obat gitu. Nanti kan memang apa ke depannya mungkin memang jika penelitian-penelitian semakin banyak, insya Allah mungkin ya, obat-obat herbal ini mudah-mudahan. akan potensi untuk istilahnya potensi untuk menjadi obat-obatan yang apa ya utama gitu ya dok ya, drug of choice. Jadi apa sih akan bisa menjadi eh, pilihan utama gitu maksudnya obat-obatan herbal ini. Iya, betul. Mudah-mudahan juga didukung dengan ini ya, Dokter Rita, industri obat di Indonesia ini juga kalau mereka bisa membantu kita untuk melanjutkan penelitian, memproduksi, kemudian membantu pada saat Mhm. uji klinisnya itu Ya, dan kita juga harus tes ini uji keamanan, terutama ya uji klinis itu salah satunya nanti juga ada uji keamanan untuk pasien tersebut ya. Jadi pasiennya dipantau yang sebagai relawan ini gitu, apakah dia mengalami efek samping atau tidak gitu. iya, iya, Seperti itu. memang eh, proses yang panjang insya Allah akan menghasilkan hasil yang maksimal mungkin ya Mbak Ya, Indah ya. mudah-mudahan betul-betul. Eh, Mbak Indah mungkin akan sedikit sharing mengenai apa penelitian Mbak Indah kemarin waktu eh, mengambil program doktoral mungkin.
Oke, tentang apa kencur ya, Mbak Ina? tentang kencur, iya Iya. betul. Jadi memang kalau boleh di eh, apa ya dibongkar gitu, itu sebetulnya bisa dibuka di beberapa jurnal sudah terpublikasi. Yaitu yang pertama, ketika mau meneliti suatu tanaman obat atau mengembangkan tanaman obat menjadi suatu obat atau untuk meningkatkan daya tahan tubuh atau merawat kesehatan mulut, itu pertama kita harus tahu Mhm. dulu kandungannya apa, identifikasi dulu ya, identifikasi Mhm. kandungannya apa. Mhm. Bahkan sebelum identifikasi itu, ini terutama ini juga berlaku buat dokter yang akan merekomendasikan suatu obat herbal ya, karena di Mhm. pasaran sudah Ya. banyak yang mengandung obat kumur mengandung herbal. Waduh, pasien saya mau saya Mhm. kasih apa ya, yang mana ya pilihannya. Nah, pertama Mhm. kita pikirkan dulu pasien saya atau kalau masyarakatnya sendiri mau membeli obat yang dijual bebas itu, dipikirkan saya itu sedang sakit apa gitu, sariawankah atau sakit gigi. Namun paling bagus adalah datang dulu nih ke dokter spesialis penyakit mulut ya. Kan sudah tersebar di seluruh Indonesia ya. Iya. Dok ini sariawan kok misalnya nih ya contohnya kok sariawan saya nggak sembuh-sembuh seperti itu ya. Nah, maka pertama ditentukan dulu pengen menyembuhkan obat itu. Nanti dokternya akan Mhm. memilih biasanya kalau kita kan sebagai dokter diajarkan juga untuk membaca jurnal juga ya, Mbak Rita ya. Jadi Iya betul Mbak eh, Indah. di salah satu jurnal itu pertama identifikasi dari atau kandungan si kencur ini apa gitu. Seperti yang tadi Iya. saya sebutkan, sepertinya kandungan yang paling banyaknya itu adalah kaempferol dan EPMC seperti itu. Kalau Mhm. kunyit nanti kandungannya beda lagi, namanya kurkumin seperti itu. Terus kalau Mhm. aloe vera itu nanti beda lagi kandungannya. Kemudian ada juga kalau di masyarakat tuh apa ya ginger, jahe, ya itu nama isinya gingerol seperti itu ya. Nah itu Mhm. setelah saya tahu bahwa kencur itu mengandung bahan-bahan kimia yang paling banyaknya itu apa gitu ya. Ternyata EPMC. Terus saya baca lagi nih Mhm. EPMC itu dari jurnal-jurnal yang sudah terbit. Sebetulnya dia efeknya apa atau aktivitasnya apa gitu. Dan rata-rata Mhm. menyebutkan dia itu sebagai anti radang, anti inflamasi Mhm. gitu ya. Iya. Beberapa ada sih yang meneliti sebagai anti cancer dan sebagainya, tapi karena waktu itu concern saya atau konsentrasi fokus saya ke arah anti radang, jadi saya ulas di anti radang. Dan setelah itu ternyata dia juga ada sifat anti jamur dan anti bakteri. Kan di mulut juga banyak jamur dan bakteri ya, walaupun komensal atau apa ya normal gitu ya, Mhm. mikroba normal seperti itu, maka dia juga bisa jika ketika kondisi mulutnya mengalami daya tahan tubuh yang Mhm. turun, terus ada peningkatan jumlah jamur atau bakteri, maka eh, EPMC ini atau EPMC yang ada di dalam kencur itu bisa memiliki efek anti bakteri atau anti mikroba seperti itu. Mhm. Kemudian setelah tahu kandungannya apa dan kita tahu kandungan tersebut sudah terbukti secara ilmiah dia memiliki efek anti radang kah atau antibakteri, maka kita lanjutkan dengan uji aktivitas. Uji aktivitasnya ini Mhm. bisa dilakukan di lab, bisa dilakukan di komputer, dan bisa dilakukan ke hewan. Terakhir nanti uji Mhm. klinisnya ke manusia. Nah, uji ini saya bahkan juga baru tahu ketika mulai masuk sekolah itu kok di komputer gitu ya. Ternyata eh, Mhm. yang susunan kimia tadilah yang seolah seperti direaksikan atau Mhm. eh, diketemuin ya sama enzim apa gitu. Yang enzim apa sih yang bisa dihambat sama metabolit sekunder tadi sama EPMC tadi gitu ya, sama bahan kimia yang ada di kencur tadi. Tapi bukan secara real. Jadi dia secara kayak ada program komputernya. Lalu ketemu, oh kalau secara ini apa, secara computerized in silico ya namanya itu nanti ketemu dia menghambat ini gitu. Oh kalau menghambat A berarti dia bisa menurunkan radang misalnya gitu. Oh kalau dia Iya. menghambat enzim B berarti kemungkinannya dia antibakteri dan Mhm. seterusnya atau antivirus bahkan ya mungkin. Lalu Mhm. setelah sudah tahu secara in silico, tapi ini juga bisa nggak dilakukan juga, bisa dilakukan. Biasanya dilakukannya oleh orang-orang dari eh, sejawat dari farmasi biasanya yang melakukannya. Mhm. Lalu kita bisa juga lakukan di lab. Jadi itu ada enzimnya itu sudah ada kitnya gitu teh. Terus kita reaksikan sama Mhm. ekstrak kita dengan konsentrasi tertentu yang kita mau. Nanti kelihatan.
oh jumlahnya si enzim tadi, sorry, produk enzim jadinya ya. Jadi kalau ada ekstrak ketemuin sama enzim kan ada produknya. Kalau misalnya anti radang itu namanya prostaglandin, yang bikin sakit itu namanya prostaglandin. Nah, oh prostaglandinnya banyak, berarti obat ekstraknya nggak bisa menghambat enzim ini gitu. Oh prostaglandin yang terbentuk bisa turun berbeda dibandingkan dengan obat yang itu atau konsentrasi segitu misalnya. Maka oh ini berarti ada efek antiinflamasi, dia bisa menghambat enzim ini sehingga prostaglandinnya turun. Kalau prostaglandinnya turun kan rasa sakitnya juga turun ya harusnya. Berkurang ya, Mbak Indah. Iya, nah itu lanjut setelah di lab kita bawa ke uji hewan. Nah kalau uji hewan itu memang harus ada etiknya. Jadi memang ketika keluar suatu hasil juga nggak, kita awalnya juga nggak sembarangan juga teh. Jadi harus izin dulu kan Ya, sekarang ini ya banyak aktivis lingkungan, aktivis lingkungan hidup apa aktivis apa gitu ya yang tidak setuju dengan pengujian kepada hewan gitu ya. Tetapi kalau tujuannya untuk pengobatan itu masih eh, apa ya, masih tidak diizinkan diprotes lah ya, Mbak ceritanya. ya. Tapi kalau yang kayak Iya. kosmetik gitu itu udah mulai stop apa animal apa gitu ya, ada istilahnya kan ya, tidak boleh ke hewan. Nah, kemarin sih saya baru sampai situ di sampai hewan, namun di hewan ini kami harapkan bisa dapat namanya itu mekanismenya ya. Mekanismenya itu eh, beneran nggak sih protein itu terdeteksi atau sudah tidak terdeteksi gitu ya, protein yang Ya. berhubungan sama itu tadi. Ya doain aja ya Teh bisa jadi produk nih. Keren. Mbak Indah ini apa ya, Kayaknya gitu. keren sekali penelitiannya insya Allah ya. Jadi Iya, mungkin alhamdulillah. kencur ini ternyata ini mungkin singkatnya ya Mbak Indah ya, dari perjalanan penelitian Mbak Indah kemarin waktu program S3, berarti Iya, kencur ini terbukti ya Mbak ya, misalnya efektif untuk sebagai anti inflamasi mungkin ya. betul. Untuk spesifiknya Jadi lebih yang ke dominan, ulcer. yang Hah? dominan mungkin ya, yang dominannya mungkin ya Mbak ya, Ya, yang untuk ini dominan. Teh Rita lebih spesifiknya ke ulcer mulut dulu kemarin di tikus. Ulcer mulut Oh, di tikus. Iya, seperti itu. oh, Tapi harus diekstrak menarik dulu ya Teh. sekali Jadi ya. belum, bukan kencur ancur apa yang cuman direbus sama air itu kan infus namanya ya. Itu beberapa masyarakat suka membuat seperti itu. Mhm. Jadi Ya, atau kencurnya ditumbuk terus air kencur. dilarutkan dengan air kencur gitu kan suka ada ya, atau Mhm. air ya tadi dijamuin jadi beras kencur, kasih jahe Mhm. sedikit. Tapi bukan yang itu. Yang saya teliti si apa tuh namanya, kencurnya itu dia Zat dihancurkan memang, aktifnya. betul diambil ditarik zat aktifnya sehingga jadi namanya Mhm. ekstrak seperti itu. Seru sih tapi Wah, ini ya makin lama penelitiannya. Nggak Sobat tahu ini Omas nanti. makin malam makin menarik nih Mbak Indah topiknya. Untuk Sobat Iya, Omas iya. bisa bertanya dengan mengetik di kolom question ya. Nanti mungkin akan saya bacakan beberapa saat lagi. Mbak Iya. Indah, Iya. ini nih saya masih agak kurang paham ya. Tadi apa ya, pengalaman mungkin Hmm, pengalaman Mbak Indah sendiri gitu. Mungkin general ya Mbak ya, iya, untuk herbal, jenis-jenis herbal gitu. Mungkin yang kemarin yang istilahnya yang lebih concern Mbak Indah kan di kencur ya Mbak ya, di iya, betul. tanaman herbal kencur gitu. Tapi sebetulnya ada lagi sih, nggak sih Mbak, yang misalnya memang efektif atau mungkin ada beberapa penelitian sebelumnya gitu Mbak, herbal untuk penyakit mulut itu sendiri gitu. Iya, banyak teh. Jadi sebetulnya kalau mungkin dokter-dokter spesialis penyakit mulut itu banyak yang sudah menggunakan bahkan. Jadi Mhm. namun dia nggak cuman satu, biasanya herbalnya itu Mhm. gabungan. Tapi Oh. sayangnya belum belum bisa didaftarkan sebagai OHT ya. Kalau masih obat Mhm. bebas ya, kalau nggak salah masih biru gitu ininya lingkarannya gitu ya. Nah, Mhm. itu yang paling banyak itu adalah aloe vera ya. Mungkin sering Oh, dengar ya lidah aloe buaya vera, gitu ya. lidah Ya. buaya, betul lidah Mhm. buaya. Eh, karena kenapa kok dia bisa dianggap aman ya atau Mhm. dipercaya aman? Karena sebetulnya aloe vera tuh kalau ada beberapa masyarakat yang makan gelnya aloe vera itu, gelnya lidah buaya itu dikerok terus Mhm. dimakan.
biasanya untuk gangguan pencernaan. Terus kalau yang Hmm. luka terbakar, nah itu si gelnya itu langsung diolesin gitu ke kulit. Nah, mungkin ke depannya sangat berharap sih bahwa Indonesia bisa memproduksi sendiri ekstrak aloe vera ini karena dia sangat mudah tumbuh, ya, apa tidak perlu disiram lah ya kayaknya kalau kemarau kemarau biarin aja, kalau musim hujan aja. Pokoknya waktunya Iya. dia panen kita ambil seperti itu. Mhm. Selain itu akar wangi teh. Jadi ada sediaan Mhm. yang sudah komersil terjual itu dia mengandung aloe vera dan akar wangi. Terus ditambahkan Mhm. satu pengawet, tambahin pewarna, tambahin apa biar wangi, kasih mint sedikit, terus biar jadi Mhm. gel ya dikasih kalau dari bahan kimianya itu namanya polyvinyl pyrrolidon ya. Jadi dia dijadiin gel seperti itu. Dan Mhm. hyaluronic acid. Jadi dia hyaluronic acid itu kalau dijual-jual sudah terbukti dia aman dan bisa me, apa ya menyembuhkan suatu penyakit inflamasi atau meredakan inflamasi. Jadi dia kalau berdiri sendiri mungkin punya masing-masing efek ya. Terus ketika digabungkan jadi lebih dahsyat lagi gitu efek positifnya. Nah, itu Hmm. satu. Ya, Kemudian ya. pengalaman lain, misalnya biasanya kami kami apa namanya berikan untuk pasien yang mengalami ini teh kekeringan mulut. Jadi harus dirangsang Parastomia mungkin ya namanya. serostomia atau dry mouth gitu ya, harus Mhm. dirangsang menggunakan lemon. Nah, si lemon itu kan juga herbal Hmm. juga ya. Jadi ekstrak lemon Ya, tadi betul. sudah ada satu obat kumur yang mengandung lemon ya. Kalau yang paling Mhm. gampang sih odol kita aja teh. Odol kita teh kan mint ya. Mint itu juga tanaman Iya, kan betul. daun dia ya. Dia Iya, dari daun daun ya, Mbak Indah ya. dari Ada daun betul. dari daun. Nah itu pasien-pasien bau mulut. Nah itu suka Mhm. bingung. Aduh kok mulut saya gini. Tapi paling penting itu harus tanya dulu sih, harus konsultasi sama dokter gigi ya, terutama spesialis penyakit mulut supaya pemilihan obat kumur herbal ataupun nanti yang kombinasi dengan sintetik itu bisa eh, apa ya tepat gitu ya, sesuai keluhan pasiennya tuh pengen apa sih gitu ya, atau keluhannya sedang sakit apa seperti itu. Mungkin Terita sendiri Ya. juga ada mungkin ya produk tertentu yang suka dipakai. Yang Yang itu yang sering kita pakai kan yang basicnya aloe vera ya, Mbak Indah ya. ya betul, basicnya lidah buaya Iya, kita Terita juga iya, sering pakai kan ya, betul. iya. Memang Lidah buaya alhamdulillah sih asam. terbukti ya, cukup Betul. apa membantu gitu ya buat pasien-pasien kita yang memiliki terutama kayak recurrence stomatitis, Iya, aktos gitu kan. Jadi betul. beberapa jenis karyawan yang memang sering berulang gitu. Iya. Dan nggak Mbak steroid itu Indah, teh, dia sifatnya bukan bukan antiinflamasi steroid ya. Jadi kalau iya, pasiennya itu ya. sariawannya kita ragu-ragu nih masih dia recurrent aptos stomatitis atau dia ada Mhm. infeksi herpesnya misalnya. Nah itu Iya, kita betul. bisa berikan yang non steroid ini yang ada lidah buaya Iya. tadi. Selain herbal yang kayak gitu ya teh ekstrak herbal gitu ya tertulis seperti itu ada Mhm. juga dia tuliskan sebagai essential oil. Jadi Oh, essential esensial oil, oil. heeh. Jadi ada Mhm. bedanya lagi teh antara ekstrak sama essential oil. Kalau ekstrak itu Mhm. kan si dari tanamannya tuh diramu apa ya kayak dihancurin terus ditarik zat aktifnya seperti itu jadilah ekstrak. Mhm. Sedangkan kalau yang essential oil itu seperti diperes gitu teh. Kalau mungkin apa ya teh biasanya buat parfum itu kan essential oil dia sebetulnya. Jadi dari bunga, dari sereh atau apa ya itu diperes gitu, Mhm. nanti keluarlah minyaknya ya atau essential Minyaknya gitu oil. ya. Ya, Mhm. cuman karena jadi Mhm. akhirnya membutuhkan banyak sekali tanaman apa raw materialnya ya atau bahan mentahnya itu butuh banyak sekali. Terus hasilnya cuman sebotol kecil gitu, makanya mungkin ratusan ribu jutaan mungkin ya. Nah akhirnya Iya, dianggap betul betul Mbak Indah. jadi Memang akhirnya harus memang untuk mm-mm, ilmu itu ya butuh budget yang tidak sedikit betul. ya Mbak ya. Iya, jadi akhirnya si Butuh essential oil perjuangan. ini dicari rumusnya, Mhm. dicari rumus Iya. kimianya, lalu ditiru, Mhm. nah, gitu, ditiru Jadi jadi dibuat sintetik, seperti ya, sintetis ya Mbak ya. sintetis itu nanti jadi ya Aduh menekan Mbak Indah. biaya. Iya. Mbak Indah ini memang menarik sekali ya kita bicara, tapi Iya. kita mulai buka satu persatu ya. Ah ya, Beberapa betul sobat betul. Omar sudah bertanya di kolom komentar ini Question ya ya. Mbak Indah Ah, ya. Jadi kita buka betul. satu-satu ya. Ya, boleh. Dari sobat Omar akun Dokter Gigi Gaul. Aduh, kayak kenal. Selamat malam. Selamat Selamat malam Dokter Gigi malam. Gaul.
Pertanyaannya nih Mbak Indah, Iya, apakah bisa mengkombinasi penggunaan obat herbal dengan obat-obat non-herbal? Atau lebih efektif penggunaan obat herbal tanpa obat-obatan non-herbal? Itu ya, Mbak. oke. Apakah bisa Wah, mengkombinasikan bisa ya. penggunaan herbal non-herbal? Atau apakah Iya. lebih efektif penggunaan herbal tanpa non-herbal? Mungkin gitu ya. Iya, boleh. Silakan, Mbak. Jadi kalau berdasarkan pengetahuan saya ini yang sedikit ini gitu, rata-rata Hmm. memang dia yang sudah tersedia ya obat kumur lah ya, obat kumur atau obat-obat Ya. untuk perawatan mukosa mulut ini memang Mhm. kombinasi masih ada herbalnya, tapi juga ada Mhm. non herbalnya. Karena kalau dia mungkin dari penelitian terdahulu, bahkan penelitian saya sendiri ya, jadi kalau dia Ya. konsentrasinya digedein di ekstraknya, maka biayanya kan gede nih, karena untuk membuat ekstrak itu juga cukup besar biayanya, sehingga Ya. jumlah konsentrasi ekstraknya akan dikecilkan, ekstrak herbalnya, maka dibantu dengan sintetik. Itu banyak sudah tersedia. Jadi Sudah. kalau apakah bisa dikombinasikan bisa, tetapi memang kalau Mhm. dari perusahaan, kalau yang sudah produknya jadi ya, sekarang udah dijual atau bahkan kita pakai, maka biasanya sudah sudah ketahuan nih ada interaksi obat atau enggak antara komponen atau zat kimia yang dikandung oleh seherbal dengan yang non herbal tadi gitu. Tapi rata-rata yang non herbalnya itu bisa yang ada sifatnya anti-inflamasi, ada juga yang Mhm. hanya sebagai pembawa atau kayak bikin ngejelnya gitu, bikin dia mudah Oh, ya. diaplikasikan kayak gitu. Gitu. Pelarut deh Wah, ya, itu semacam pelarut seperti itu. Jadi ya. jawabannya Oh, bisa kombinasi, bisa, bisa bisa. tunggal. Iya, bisa tunggal. Oke. Sudah terjawab ya, Dokter Gigi Betul. Daun. Cuman mungkin Pertanyaan yang kedua nih. oh Oh iya. ya, silakan Mbak Indah. Dikit lagi. Silakan. Tapi memang Dikit yang lagi. murni herbal teh kayaknya belum ada deh. Sejauh ini pasti dia ada campurannya teh. Jadi Oh gitu. selama ini ya yang Oke. bahkan pernah baca di salah satu jurnal atau di produk yang dijual di marketplace itu ada dia Mhm. sudah ya ada campurannya pelarutnya non herbal pasti gitu. Iya. Ya, kalau yang herbal murni Wah, belum sih. belum ini ya. Mahal soalnya pasti. Pasti ya Mbak Iya, ya. Untuk iya, iya. mendapatkan zatnya itu sangat butuh. Iya. Nah, yang kedua sekarang. Oke. Pertanyaan yang kedua dari Shelly.Leliana. Dok, apa kabar Teh Shelly? Bagaimana pendapat dokter mengenai infus buah? Apakah dapat berefek ke kesehatan rongga mulut? Nah, itu Infus pertanyaan buah. dari Oke, buahnya sejawat apa ya, apa sejawat dulu nih kita. kalau buahnya Aduh, apa dulu coba nih pertanyaannya? Teh Shelly, Kalau buahnya buah apa dulu? ternyata durian, Dipraktekin. ternyata durian terus diinfus gitu ya. Jadi Iya. kalau untuk efek ke kesehatan mulut, pertama gini, setiap pasien yang datang dengan keluhan penyakit mulut ya, saya tuh selalu Mhm. sarankan makannya bagus, harus bergizi, ada proteinnya, ada karbohidrat, jadi gizi seimbang lah gitu. Terus yang kedua minumnya. Nah, minumnya kan, aduh dok, saya nggak suka air putih gitu kan sering ya. Padahal kita suruh Mhm. minumnya 2 liter tuh, 2 liter setengah gitu ya. Nah, salah satu mensiasatinya supaya pasiennya mau, mungkin juga kita juga harus menjaga kesehatan mulut kita juga kan, yaitu kita bikin Mhm. dalam bentuk infus gitu. Jadi kalau apakah ada efek ya, insya Allah ada efeknya ya, efek baik ya, insya Allah efek positif. Iya. Kecuali buah yang dimasukkan itu buah yang banyak mengandung getah, maka harus hati-hati. Mhm. Seperti contohnya buah rambutan, terus sawo, Mhm. apa ya, yang Mhm. pernah saya terima pasiennya setelah makan itu alergi gitu. Jadi mulutnya jadi Hmm. berdarah-darah gitu ya, apa atau gatel atau apa. Mhm. Nah, itu mungkin dihindari. Jadi kita pilih buahnya yang paling tidak sering dilaporkan alergi lah gitu. Terus Ya. ini benar-benar mensiasati pasien mau minum air. Jadi kan nanti daya tahan tubuhnya bagus, hidrasinya bagus, nanti mulutnya misalnya Iya. yang mengeluh mulut kering ya mungkin bisa Mhm. cepat membaik ya mudah-mudahan. Mungkin Iya. itu ya Teh Seli Teh mudah-mudahan Shelly. Teh Seli Mudah-mudahan gitu Teh Shelly puas ya dengan jawaban dari Mbak Indah dengan tadi. jawaban ini. Insya Allah bermanfaat ya Teh apa Oke, insya Allah bermanfaat. buah-buahannya. Cuma memang pemilihan buah apanya ya Mbak Indahnya yang Betul, dijadikan kita pilih. Iya, infus tapi buah gitu. Teh Rita gini deh, kalau misalnya selain dimasukkan ke infus, buah itu juga lebih baik juga langsung dikunyah. Jadi ketika Oh dikunyah maka jadi, ada enzim di dalam hmm, ludah kita yang akan membantu
pencernaan ya. Terus si buah ini yang Hmm. dibutuhkan juga seratnya tadi. Jadi walaupun dia dimasukkan ke infus setelah airnya habis, buahnya juga dimakan aja gitu. Oh, buahnya Supaya dikunyah efeknya gitu lebih ya. bagus lagi, iya. Merangsang Mhm. saliva air ludah, jadi mulutnya tidak bau mulut ya seperti itu. Terus nanti Ya, ya. pencernaannya bagus, mulutnya nggak bau mulut, itu bisa juga. Boleh tuh kirim parcel buah Buat narasumber mungkin ya buat Teh Kelly. narasumber. Kita ke pertanyaan ketiga, Mbak Indah. Ya, Ini mangga. banyak sekali ya, biar mudah-mudahan waktunya cukup ini. Oke. Apa Sobat Omers, saya ingatkan untuk Sobat Omers yang ingin bertanya, bisa ketikkan mengetik di kolom question ya, supaya lebih terlihat. Terima kasih. Pertanyaan ketiga dari Putra Sarah, dari orang Bali ini Mbak. Oh iya ya, Sehingga kenal-kenal. iya, berhubungan dengan terapi herbal, apakah terapi dengan herbal bisa menjadi terapi tunggal atau terapi tetap? Atau Mangga tetap silahkan. kombinasi gitu ya, itu teh misalnya. Eh, Terapi tunggal atau tetap? Tanda tanya. Oke, Maksudnya satu-satunya pilihan mungkin Mbak? apakah Atau terapi herbal pilihan bisa menjadi? utama mungkin? Atau tetap Oh, kombinasi? Oh ini kepotong ya. Apakah terapi herbal bisa menjadi terapi tunggal atau tetap kombinasi? Oh iya, oke oke, ya ya. betul. Kalau selama ini sih berdasarkan pengalaman, kita misalnya memberikan obat antiinflamasi yang mengandung herbal, tapi herbalnya tadi yang Mhm, tadi saya bilang kombinasi ada hyaluronic acid-nya, ada yang mhm, apa tuh namanya PVP ya polyvinyl pyrrolidone, ada akar wangi ya, jadi herbalnya itu dua macam tuh di obat tersebut ya. mhm, Itu kadang ngasih itu tetap kita tambahkan multivitamin kan biasanya karena untuk bantu ningkatin daya tahan tubuh, karena kalau perawatan kesehatan mulut atau penyakit mulut itu tidak hanya obat lokal atau topikal saja tapi juga dibantu dengan daya tahan tubuh yang bagus itu kan teh ya. Jadi iya betul. mukosa mulutnya dibantu oleh komponen darah yang bagus, itu salah satunya dari Mhm, multivitamin seperti itu. Jadi kalau untuk terapi tunggal, ini mah tergantung dokternya juga sih. Kalau yakin, oh ini mah sariawannya cuman kegigit, namanya ulkus traumatik ya, bukan yang recurrent itu, bukan yang berulang. Ya sudah, kasih aja yang tunggal saja, yang mengandung herbal saja, tidak ditambahkan multivitamin juga tidak apa-apa, karena biasanya juga itu hanya sekali-kali dia sariawannya tidak terlalu sering. Tetapi kalau udah sering kan pasti kita tarik-tarik lagi. Informasi dari pasien tersebut ya ini sering apa enggak seperti itu. Nah, maka kita ketemu nih, oh mungkin ada jangan-jangan ada gangguan pencernaan nih atau dia mhm, lagi stres nih. Nah, maka nanti ada kombinasinya lagi, tidak selalu dengan obat ya, obat lain lagi ya atau obat sintetik lain, tetapi bisa kombinasikan dengan non farmakologi, misalnya apa ya, nasihat semacam informasi bahwa stres itu bisa memicu ya penyakit mulut iya tersebut sehingga betul. nanti pasiennya ngerti terus dia bisa cepat sembuh juga atau jarang sariawannya gitu ya. Jadi jawabannya sih Ya, bisa terapi tunggal, bisa dikombinasikan dengan obat lain atau tindakan multivitamin. lain ya, Ya, atau betul. iya seperti itu. Ya, Obat sintetik semoga lain Mas juga bisa. Putra Sarah ini ya sudah cukup puas ya penjelasan dari Mbak Indah tadi. Oke, nanti boleh tuh chat Eh, kalau masih kurang puas. Boleh dijawab ya Mas Putra. Oke, Iya. kita ke pertanyaan yang keempat, Mbak Indah. Oh, banyak sekali. Pertanyaan keempat dari akun alve.yukio eh, underscore 13 dot. Bagaimanakah dengan kumur air daun sirih sebagai antiseptik? Apakah aman? Oh, Banyak oke. ya. Daun sirih sebagai antiseptik di kumur ya. Iya, betul. eh ya betul. Kalau memang apa namanya selama ini ya itu banyak sih masyarakat sudah menggunakan secara tradisional bahwa daun sirih Iya, itu betul. direbus kalau tidak salah sih sekitar 15 lembar ya dalam 1 liter air, kemudian Mhm. direbus selama 15 menit di suhu Ya. 100 derajat, 90 sampai 100 derajat, lalu dimatikan dulu kompornya ya. Nah, Mhm. itu aman-aman saja sih selama ini untuk kumur kumur antiseptik ya. Namun Mhm.
apa namanya, daun sirihnya tidak dimakan ya, cuman air rebusannya saja, maksudnya seperti itu kan? Iya. Saya rasa Digunakan insya Allah aja. aman karena bahkan digunakan untuk kemaluan juga ada ya, untuk membilas gitu Mm-mm. juga ada kumur. Iya, Insya Allah aman. Hanya jadi untuk kumur insya tapi Allah tidak aman. dikunyah. Hanya untuk ya kumur dan Iya, untuk tidak kumur ditelan dan mungkin ya, tidak ditelan. Mbak Indah. Iya, Hanya betul. untuk berkumur saja. Iya. Kalau Efektif kumurnya berapa menit ya Mbak ya? Kalau oh ya, untuk kalau untuk obat-obatan kumur herbal ya. ini Oke, mungkin sama dengan obat-obatan sama sintetiknya betul juga ya. ya, sekitar Mhm, 1 menit ke seluruh mhm. mulut apa ya, diratain gitu ya dengan Ya, agak disebar dipompa apa gitu ya ya, disebarkan ya Mbak ya si disebarkan. Namun kalau granulonya. punya keluhan mulutnya ada gusi atau bagian mulut yang mudah berdarah, memang tidak disarankan dikocok-kocok terlalu kuat ya, karena Iya. nanti nggak apa mudah memicu perdarahan. Jadi disarankan Mhm. untuk kalau bahasa Sunda teh dihum-hum gitu teh. Jadi apa ya? Dikulum gitu ya. Mungkin dikulum saja, dikulum Dikulum ya Mbak saja. ya. Iya, Betul. dikulum saja. Namun Tidak. mm, yang bahaya itu ini kalau saya mendapatkan informasi bahwa si daun sirih yang untuk mimisan deh suka daun sirihnya dimasukin ke dalam hidung. Nah, itu tidak Mhm. boleh gitu ya, tidak disarankan. Karena khawatirnya ada serpihan dari daun tadi yang teraspirasi ya nanti akan menyebabkan aspirasi ke dalam paru-paru. Nah, jadi mungkin Mhm. eh, perlu dipikirkan lebih lanjut ya kalau anaknya mimisan jangan mungkin hati-hati Iya, sekali gitu untuk memberikan itu. hati-hati ya. Tapi kalau untuk umur Iya. sih tidak masalah. Iya. Seperti itu. Mungkin Oh aku ini aku Yusya mudah-mudahan sudah cukup puas ya dengan jawaban dari Mbak Indah. bagus Mbak sekali ya Indah kita pertanyaannya. lanjut. Iya, cukup ini Mm-mm. itu memang apa Praktis, praktis sangat sehari-hari. sering di masyarakat gitu ya Mbak Indah ya Iya penggunaan betul-betul. daun sirih gitu untuk antiseptik di rongga mulut. Iya Kita betul-betul. lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya dari Iya. akun MG_031111. Mm. Dok, beras kencur ini untuk kasus-kasus seperti apa? Apakah hanya kasus SAR saja? SAR di sini mungkin stomatitis atau rekuren ya Mbak Indah ya. Iya Jadi iya. apa Betul. karyawan yang berulang. Ya. Sariawan berulang ya. Mhm. Oke, saya coba jawab nih dok. Eh, dok akun MG03111. Terima kasih ya pertanyaan ini bagus sekali. Namun kalau beras kencur ini kalau misalnya bisa kembali ke depan tadi kita masih menyebutnya bukan obat ya, bukan obat tetapi dia jamu. Nah, kalau jamu biasanya itu dia ada gabungannya, ada berasnya. Beras sendiri juga memiliki vitamin B12 ya, vitamin B lah ya, berbagai macam vitamin B. Mhm. Kemudian si kencurnya ini mengandung antiinflamasi ya, yang dikatakan kalau vitamin B itu ke persarafan gitu ya. Kemudian karbohidrat juga ada ya untuk energi ya. Sehingga untuk kasus SAR pun bukan sebagai obat, tetapi jika diminum oleh penderitanya dalam jumlah yang enggak overdosis juga ya dok, ya teh ya, itu bisa Iya. membantu meningkatkan daya tahan tubuh, stamina gitu ya. Terus saya belum pernah sih ya penelitian beras kencur ini langsung ke pasien sariawan ya, tetapi apakah Mhm. mungkin dikumur dulu gitu? Belum pernah sih ya, tapi kalau selama ini mah biasanya kan diminum ya, maka efeknya akan secara sistemik gitu. Secara apa ya, ke seluruh tubuh gitu. Daya tahan tubuhnya bagus. Nah, mudah-mudahan SAR-nya atau sariawan yang berulang itu diharapkan bisa lebih jarang. Mungkin bisa dicoba ya untuk pasien-pasien yang sering sariawan, di antara jeda sedang tidak sariawan, apakah bisa minum setiap hari mungkin sepertinya aman-aman saja ya. Maka dapat mengurangi frekuensi atau tidak itu bisa diupayakan gitu ya. Saya sendiri terus terang belum pernah Oke. meneliti apakah pasien-pasien yang sariawan jadi jarang sariawannya setelah minum beras kencur gitu ya. Mhm. Jadi dia lebih ke arah Ya, peningkatan daya tahan tubuh seperti itu. ya. Mudah-mudahan kata Mbak Mega kayaknya ini ya. Mbak Mega puas Iya ya bagus. dengan apa dengan jawaban atau ulasan dari Mbak Indah. Siap siap. Mbak Indah kita lanjut lagi ya. Iya siap.
Bentar. Pertanyaan selanjutnya dari Dian Wijanarko. Dok, kalau kumur-kumur pakai obat kumur itu sehari berapa kali? Itu aja. Mbak, Oke. pertanyaan aja. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Mbak Dian Wijanarko. Ini adalah sahabat saya SD, bahkan Oh, sampai sekarang ya. Jadi selamat malam Mbak Dian. selamat malam. Terima kasih ya sudah datang Terima kasih. meramaikan acara Ikatan Spesialis. Beliau psikolog loh. Mungkin Hmm. bisa nanti disarankan Mbak Dian ke pasiennya obat kumur ya. Kalau lagi stres biasanya mulutnya ngalami kekeringan mulut gitu ya. Oke, pertanyaan tadi apa? Berapa kali sehari gitu ya? Berapa kali Kalau sehari? kumur-kumur pakai obat kumur itu sehari berapa kali, Mbak? Oh iya. Nah, obat kumur itu ada macam-macam ininya, jenisnya ya. Pertama, Mhm. kalau untuk antiseptik atau untuk apa ya, membilas mulut lah, untuk menjaga kondisi mulut, sehari bisa 2 kali saja. Pagi setelah sikat gigi dan malam menjelang tidur sikat gigi dulu kan. Nah, setelah sikat gigi kita kumurkan seperti itu. Tetapi kegunaan obat kumur untuk antiseptik, terutama yang bahan sintetik, itu sudah ada peringatannya bahwa dia tidak boleh lebih dari 14 hari. Jadi berarti kan kalau 14 hari aja dimaksimalkan 14 kali 2, 28 ya. Jadi satu botol mungkin nggak habis. Kalau nggak habis simpan dulu di kulkas, tunggu 3 sampai 5 hari, baru boleh dipakai lagi. Namun, apakah obat kumur itu diperlukan gitu? Nah, kadang ada beberapa pasien yang merasakan, aduh saya nggak pede nih bau mulut kalau nggak pakai obat kumur seperti itu. Maka terus beli obat antiseptik yang ada dijual di bebas gitu ya. Nah, itu boleh-boleh aja sampai 14 hari tadi. Tapi kalau masih terasa ada keluhan bau mulut, terus bahkan mulai muncul sakit gigi, mulai gusinya bengkak berdarah. Nah, itu harus cepat ke dokter gigi. Nanti kita bisa lihat jangan-jangan giginya berlubang nih. Nah, kalau gigi berlubang kan Iya, dia kayak tempat sampah yang menyimpan sisa-sisa makanan yang busuk. Jadi akhirnya iya. baunya itu sebetulnya dari lubang giginya gitu. Atau ada juga pasiennya yang itu loh teh gastritis teh apa ya? Sakit mah gitu ya, sakit ada Sakit mah. gangguan pencernaan ya. Nah, itu juga akan mempengaruhi ke bau mulutnya. Makanya terus konsumsi terus antiseptik. Nah, padahal ada beberapa yang bahayanya juga dari obat kumur yang mengandung alkohol misalnya. Nah, nanti khawatirnya akan malah mengganggu rasa kecap mulut, terus lama-lama merangsang lesi-lesi atau kelainan-kelainan mulut yang istilahnya adalah potensi menuju keganasan ya seperti itu juga bisa dipicu jika obat kumurnya banyak mengandung alkohol. Jadi memang pemilihannya harus hati-hati, penggunaannya juga perlu nggak sih gitu. Nah, kalau misalnya sudah sebaiknya sih makanya konsultasi ya. Kalau udah konsultasi sama dokter giginya, oh ini perlu ditambal, ini perlu ini. Nah, mudah-mudahan di situ ada Ya, perbaikan. Maka obat kumur sebetulnya tidak diperlukan gitu. Jadi obat kumur biasanya hanya diperlukan pada kondisi-kondisi tertentu seperti habis scaling ya, habis dibersihin karang giginya gitu ya. Atau tadi ya, giginya betul berlubang Mbak. belum sempet ke dokter gigi ya boleh dikumur-kumur pakai obat kumur. Ya, siap Oke, Dok mungkin Indah. gitu. Waktu kita sudah mulai sudah mulai Ah, menipis. sudah mau Jadi habis ya, ini nggak kerasa. terakhir pertanyaan Oke. satu lagi ya dari Eva Mulyani Aryani. Apakah Ah, ya. ada rekomendasi bahan herbal untuk mengurangi halitosis untuk pasien diabetes mellitus? Ya, Ah, mungkin oke. singkat saja Mbak Indah Singkat karena saja, oke. waktu kita. Intinya kalau halitosisnya ini karena kondisi DM-nya yang tidak terkontrol, DM-nya ini yang dikontrol dulu ya harus menggunakan obat-obatan diabetes mellitus, jadi harus kontrol ke dokter penyakit dalamnya. Nah, kalau biasanya terkontrol gula darahnya, mudah-mudahan halitosisnya sudah berkurang. Maka saya belum bisa merekomendasikan bahan herbal apa yang dapat mengurangi, tetapi ketika sementara ini belum bisa terkontrol, misalnya oh, besok deh baru bisa ke dokternya, dokter penyakit dalamnya, atau urgent lah pengen mau ada pesta, mulutnya pengen wangi, ya itu bisa pakai dulu yang mengandung mint, mungkin ya pakai mint gitu. Setelah itu, seperti biasa, saran saya ke dokter gigi, ada giginya berubah enggak, ada yang harus dibersihin karang giginya enggak, gitu. Dan tentu saja ke dokter penyakit dalamnya untuk dikontrol gula darahnya. Seperti itu, Teh Rita. Ya, terima Mudah-mudahan kasih ini ya Mbak Indah. jawabannya bisa Ini saya memuaskan. udah mulai dapat bocoran nih Mbak Indah dari Oh iya, panitia asik. Apa untuk tuh? ave.yukio
underscore Oh, 13. Selamat, Anda mendapatkan door prize dari PT Interbat dan pengurus pusat keren. ISPMI. Kemudian Ya, untuk Mbak Dian Wijanarko, Anda juga mendapatkan door prize dari PT Interbat dan pengurus pusat ISPMI, dan Eva Mulyani Aryani. Terima kasih untuk ketiganya bisa DM langsung ke ISPMI, ke Instagram ISPMI. nanti dikirim Eh, ya Teh ya. Oke. Hadiahnya apa sih Teh? Door prize-nya isinya? Perawatan produk perawatan kesehatan mulut, Mbak Indah. Asik. Terima kasih ya Iya, buat PT Interbat alhamdulillah. juga Ya, terima sudah kasih memberikan 3 door untuk prize PT ini. Interbat dan Mas Andri. Selamat buat, Alhamdulillah ya Mbak Indah. iya, Alhamdulillah, Instagram selamat, Live selamat. dari mulut ke mulut ini telah sama-sama kita lalui. Semoga Ya, sharing ilmu kali ini mendapat manfaat, terutama untuk kita semua yang hadir pada malam hari ini. Mungkin sampai jumpa di episode dari mulut ke mulut selanjutnya. Terima kasih Mbak Indah, terima kasih untuk sami-sami. panitia, terima kasih pengurus pusat ISPMI, Jaya Terus ISPMI, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.